Di bawah langit Taiwan yang tampak megah, ada ribuan mimpi yang terkubur dalam keheningan. Aku datang dari tanah jauh, membawa harapan keluarga, hanya untuk menemukan kenyataan bahwa hidup di negeri orang tidak selalu seindah yang diceritakan. Ini kisahku, kisah seorang anak desa yang bertaruh segalanya demi masa depan, namun berakhir dalam jeratan gaji yang tak sebanding dengan pengorbanan. Angin berhembus pelan di antara sawah-sawah yang menguning. Di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Arman. Usianya 24 tahun, tubuhnya kurus karena kerja keras, matanya dalam seperti menahan banyak beban hidup. Sehari-hari, Arman bekerja sebagai buruh tani. Upahnya tidak menentu. Kadang hanya 50.000 sehari, kadang lebih sedikit. Ibunya, Bu Lastri, seorang janda tua yang tubuhnya sudah membungkuk karena usia dan beban hidup. Ayah Arman meninggal dunia saat ia baru berusia 12 tahun, tertimpa pohon besar saat bekerja serabutan demi sesuap nasi. Rumah mereka berdiri di atas tanah pinjaman milik kerabat jauh. Dindingnya dari anyaman bambu, lantainya tanah keras, dan atapnya bocor di banyak tempat. Setiap hujan turun, Arman dan ibunya akan berlarian menadah air dengan ember plastik bekas. Meski hidup serba kekurangan, Arman tidak pernah mengeluh. Di dalam hatinya, ia hanya punya satu cita-cita sederhana. Aku ingin membelikan ibu rumah yang layak. Sebelum Tuhan mengambilnya dariku. Setiap malam, Arman memandangi bintang-bintang di langit. Ia membayangkan dunia di luar sana, negeri-negeri yang katanya penuh uang, penuh peluang. Teman-teman seangkatannya banyak yang sudah merantau. Ada yang ke Korea, ada yang ke Jepang, ada juga yang ke Taiwan. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di beranda, Bu Lastri bertanya dengan suara lirih, "Men, kapan kamu mau cari kerjaan yang lebih bagus, Nak? Ibu nggak tega lihat kamu capek terus di sawah begini." Arman terdiam, ada getar halus di dadanya. "Saya juga kepingin, Bu. Tapi, kerjaan di kota mahal semua. Biaya hidup tinggi, orang bilang di luar negeri bisa kumpul uang banyak. Taiwan, katanya butuh banyak buruh pabrik. Gajinya lumayan." Bu Lastri menunduk, matanya sembab. "Kalau bisa bikin hidupmu lebih baik, berangkatlah, Nak. Ibu rela asal kamu bahagia." Malam itu, keputusan besar diambil. Malam itu pula, dunia kecil Arman mulai bergoncang menuju arah yang belum pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, Arman pergi ke balai desa. Di sana, ada pengumuman, lowongan kerja ke Taiwan, menjadi operator pabrik. Gajinya, menurut iklan itu, bisa sampai 20.000 NT, sekitar 10 juta rupiah, per bulan. Mata Arman berbinar. Bayangan membeli rumah baru untuk ibunya terasa semakin nyata. Tapi, di balik semua janji itu, ada sesuatu yang tidak pernah diberitahukan di selebaran. Bahwa hidup sebagai buruh migran tidak selalu seperti mimpi yang dijual dalam brosur. Dan Arman akan segera mengetahuinya. Langit desa tampak lebih cerah dari biasanya, seolah ikut merayakan keputusan besar Arman. Dengan semangat membara, ia meminjam uang 100.000 dari tetangganya untuk ongkos berangkat ke kota kecamatan, tempat agen perekrutan tenaga kerja luar negeri membuka kantor kecil mereka. Agen itu bernama PT Sukses Abadi. Sebuah ruangan sempit berukuran 5 kali 6 meter, dengan satu meja plastik besar di tengahnya. Di dinding, berjejer poster-poster penuh janji. Kerja di Taiwan. Gaji besar. Hidup sejahtera. Saat Arman masuk, seorang pria bertubuh tambun dengan kemeja ketat langsung menyambut. Namanya Pak Dedi, orang yang akan menjadi jembatan bagi mimpi-mimpi para pemuda desa itu. "Cari kerja ke Taiwan, Dik?" tanya Pak Dedi ramah, senyumnya mengembang. Arman mengangguk penuh harap. "Kalau kerja pabrik, cocok buat kamu. Gajinya bisa sampai 20 juta sebulan kalau rajin lembur. Bayangkan, Dik, 2 tahun saja sudah bisa bangun rumah bagus buat orang tua." Mata Arman berbinar-binar. Ia mendengarkan semua penjelasan Pak Dedi dengan saksama. Ada satu kalimat yang paling membekas di benaknya. "Kalau kamu mau sukses, kamu harus berani berkorban dulu." Arman mengangguk tanpa banyak tanya. Ia menandatangani semua berkas yang disodorkan kepadanya, dokumen-dokumen penuh istilah asing yang tidak sepenuhnya ia pahami. Setiap tanda tangan yang ia bubuhkan adalah sebuah ikatan, sebuah jerat halus yang perlahan-lahan membelitnya. Biaya proses berangkat, kata Pak Dedi, adalah 25 juta rupiah. Tapi karena Arman tidak punya uang,
Agen menawarkan skema potong gaji, dipotong 7 bulan pertama di Taiwan. Tenang saja, Dik. Di sana tetap bisa nabung. Kok, ini biasa semua pekerja kayak gini? Ucap Pak Dedi meyakinkan. Arman mengangguk lagi. Dalam pikirannya, potongan itu tidak seberapa dibandingkan impian besarnya. Malam itu, di rumah reot mereka, Arman memberitahu ibunya, "Bu, saya mau berangkat lewat agen itu. Biayanya dipotong dari gaji. Kita nggak perlu keluar uang sekarang." Bu Lastri memeluk Arman erat-erat. Di dalam pelukannya, ada doa yang tak terdengar dan kecemasan yang tak terucap. Proses demi proses berjalan cepat, medical check-up, pembuatan paspor, pelatihan bahasa Mandarin dasar, semuanya dijalani Arman dengan penuh semangat. Setiap hari ia membayangkan wajah ibunya tersenyum bahagia di depan rumah baru mereka nanti. Namun, dari bisikan teman-teman sesama calon TKI, Arman mulai mendengar cerita-cerita aneh. Ada yang dipulangkan sepihak, ada yang gajinya tidak sesuai janji, ada yang kerja sampai pingsan karena lembur tak berhenti. Tapi Arman menepi semua keraguan itu. Itu mungkin cuma cerita orang malas, pikirnya. Saya akan kerja keras. Saya pasti berhasil. Akhirnya, hari yang dinanti tiba. Dengan tas ransel butut berisi pakaian ala kadarnya, Arman berangkat ke bandara bersama rombongan lain. Di depan gerbang keberangkatan, ia berlutut dan mencium tangan ibunya. "Doakan saya, Bu," bisiknya, menahan air mata. "Ibu selalu doakan kamu, Nak." Selalu, dengan langkah berat tapi penuh harapan, Arman berjalan menuju pesawat. Tanpa ia sadari, langkah itu membawa dirinya ke dunia yang jauh berbeda dari semua yang ia bayangkan. Ke dunia di mana mimpi dan kenyataan bertarung dengan keras, dan tidak semua orang keluar sebagai pemenang. Pesawat itu melaju kencang menembus awan malam. Arman duduk di kursi ekonomi, dekat jendela, matanya menatap keluar, melihat kelap-kelip. Lampu kota di bawah sana perlahan mengecil. Di dalam dadanya, degup jantung bertalu-talu, antara takut, cemas, dan bersemangat. Ini dia, pikirnya, langkah pertamaku menuju kehidupan yang lebih baik. Ia menggenggam erat foto kecil ibunya yang ia selipkan di dompet lusuhnya. Satu-satunya benda yang mengingatkannya akan alasan mengapa ia berani bertaruh segalanya. Setelah 7 jam penerbangan dan transit singkat, akhirnya kaki Arman menginjak Bandara Internasional Taiwan. Bau udara asing, suara bahasa yang tak ia mengerti, dan suhu dingin yang menusuk. Semua terasa seperti dunia lain. Rombongan TKI dari Indonesia itu segera diarahkan oleh petugas agen lokal ke sebuah bus besar. Bus yang akan mengantarkan mereka ke asrama sebelum penempatan kerja. Sepanjang perjalanan, Arman memandangi pemandangan dari jendela. Gedung-gedung tinggi berbaris rapi, jalanan bersih, lampu kota berkilauan indah. Taiwan beneran kaya. Gumamnya dalam hati. Bayangan upah besar, rumah baru untuk ibu, dan masa depan cerah menari-nari dalam kepalanya. Semua cerita buruk yang pernah ia dengar tentang kerja di luar negeri perlahan menghilang, tertelan oleh euforia. Sesampainya di asrama, mereka dikumpulkan di aula kecil. Seorang wanita berambut pendek dan berkacamata mengenalkan dirinya sebagai Bu Mei, perwakilan agen lokal. "Besok pagi kalian langsung kerja. Semua dokumen sudah diurus, siapa yang tidak datang kerja, gajinya akan dipotong," katanya dalam bahasa Mandarin yang kemudian diterjemahkan cepat oleh penerjemah lokal. Arman mendengar semua instruksi dengan campuran rasa gugup dan tidak sabar. Malam itu, ia tidur di ranjang bertingkat, berdesakan dengan 5 orang TKI lainnya di sebuah kamar sempit. Dinding kamar mengelupas, bau lembab menusuk hidung. Tapi Arman tidak peduli. Baginya, ini hanyalah awal dari perjuangan. Awal dari semua mimpi yang sebentar lagi akan jadi nyata. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar terbit, mereka sudah dibangunkan. Arman memakai seragam pabrik berwarna biru pudar yang sudah disiapkan. Di dada kirinya tersemat badge bertuliskan nama Arman, operator lain 2. Bus pabrik datang menjemput. Mereka naik berdesakan, wajah-wajah penuh harapan memenuhi kabin. Pabrik itu bernama Titech Industries, sebuah bangunan raksasa dari baja dan kaca, penuh suara mesin berdengung tak pernah berhenti. Arman hampir tidak percaya ia akan bekerja di tempat sebesar ini. Di dalam hatinya, ia berjanji, "Aku akan kerja keras. Aku akan bertahan, demi ibu. Demi mimpi kita." Hari pertama dimulai dengan pengenalan mesin dan tugas. Arman ditempatkan di bagian perakitan komponen elektronik. Tugasnya sederhana tapi monoton. Memasang baut kecil pada motherboard seukuran telapak tangan,
berulang-ulang, tanpa henti. Supervisor yang mengawasi mereka ketat. Setiap kesalahan kecil akan segera diteriaki. Waktu istirahat hanya 30 menit, dan bahkan untuk ke toilet harus izin terlebih dahulu. Tapi Arman tetap tersenyum. Di dalam pikirannya, setiap tetes keringat berarti satu langkah lebih dekat ke impian. Pada malam hari, tubuh Arman terasa remuk, tangannya kaku karena seharian memegang obeng listrik. Kakinya pegal karena berdiri lebih dari 12 jam. Tapi sebelum tidur, ia mengeluarkan foto kecil ibunya dari dompetnya. Ia pandangi lama-lama. Lalu berbisik, "Tunggu aku, Bu. Aku akan pulang membawa bahagia untuk kita."